Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai hukum akal atau seputar masalah kelebihan dan keistimewaan akal, ada masalah-masalah dan istilah-istilah terkait masalah pembagian hukum yang perlu dan penting untuk kita pahami, bahwa hukum atau ketetapan ataupun undang-undang itu ada 3 bagian. Ada hukum, ketetapan, dan undang-undang syariat. Ada hukum, ketetapan, aturan, dan undang-undang akal kita yang menetapkan dan membuat. Dan ada lagi hukum, ketetapan, atau tatanan atau undang-undang yang dibuat oleh sekelompok manusia. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ketika hukum, ketetapan, dan undang-undang yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah dan para manusia suci, dan jelas tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, maka pasti hukum dan ketetapan serta undang-undang tersebut disetujui, bahkan ditopang oleh akal kita yang sehat. Begitu pula setiap hukum, aturan, tatanan, atau undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh akal manusia. Ketika pada kondisi tidak adanya dan tidak ditemukannya hukum dari syariat, maka akal berperan dan mampu menetapkan hukum dan undang-undang berdasarkan akal. Nah, jika ketetapan atau suatu hukum atau satu undang-undang dan tatanan yang ditetapkan oleh akal manusia tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi umat manusia, baik sifatnya individu atau sifatnya kelompok atau masyarakat besar ataupun kecil, maka berarti undang-undang berdasarkan akal ini pasti ditopang oleh syariat juga, karena adanya hubungan yang kuat antara hukum syariat dengan hukum akal. Dan begitu pula mengenai undang-undang atau tatanan atau aturan yang dibuat oleh sekelompok orang, sekelompok manusia. Ketika tidak ada undang-undang dari syariat, maka manusia atau kelompok ini dengan akal yang sehat menetapkan sebuah undang-undang. Nah, ketika undang-undang tersebut atau aturan atau tatanan yang mereka buat tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi umat manusia, maka pasti undang-undang tersebut, tatanan dan aturan tersebut ditopang oleh syariat, disetujui oleh syariat. Karena itulah ada keterkaitan antara hukum syariat dengan hukum akal, antara hukum syariat dan hukum manusia atau hukum wad'i. Jadi hukum itu ada hukum syariat, ada hukum akal, ada hukum wad'i namanya, yaitu hukum atau ketetapan yang dibuat oleh sekelompok manusia. Satu contoh misalnya undang-undang yang dibuat oleh sekelompok manusia untuk tujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan kehidupan manusia. Undang-undang lalu lintas, yaitu ketika masyarakat sudah sedemikian majunya dan jalan-jalan sudah dibuat,
perempatan, pertigaan sudah dibuat, adanya persimpangan, maka lalu lalang manusia ini baik dengan kendaraan yang beroda 2 ataupun beroda 4 dan seterusnya, ini perlu diatur. Nah, dibuatlah undang-undang lalu lintas. Misalnya ketika lampu kuning itu menunjukkan harus hati-hati. Ketika lampu merah itu wajib berhenti. Ketika lampu dihadapkan kepadanya wajib berhenti. Ketika lampu hijau dihadapkan kepadanya maka dia harus berjalan. Ini namanya undang-undang lalu lintas. Lampu hijau silakan jalan. Lampu merah harus berhenti. Lampu kuning harus berhati-hati. Nah, undang-undang lalu lintas ini yang di sini berupa lampu dan masih banyak contoh yang lainnya, itu tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak ada pada hadis-hadis Nabi dan hadis-hadis para imam suci. Karena tidak ada pada masa Nabi. Tidak ada pada masa imam suci. Ada pada masa kita sekarang karena perkembangan manusia, perkembangan zaman. Nah, ketika undang-undang lalu lintas ini yang dibuat oleh sekelompok manusia yang berakal, yang berilmu pengetahuan, dan dengan tujuan untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat, maka pasti undang-undang ini ditopang dan didukung serta disetujui oleh syariat. Singkat kata bahwa setiap undang-undang yang ditetapkan oleh sekelompok manusia atau oleh orang-orang yang berakal atau oleh pribadi yang berakal dan tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut, aturan-aturan tersebut untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia, maka pasti syariat akan menopangnya. Karena itu dikatakan bahwa kullama hakama bihi syar'u hakama bil aqlu. Setiap yang ditetapkan oleh syariat, akal pun akan mendukungnya, menopangnya. Wa kullama hakama bihil aqlu hakama bihi syar'u. Setiap undang-undang, tatanan, aturan yang ditetapkan oleh akal yang sehat untuk tujuan keselamatan, maka pasti syariat juga akan mendukungnya. Nah, adanya hubungan yang ada antara hukum syariat dengan hukum akal dan hukum wad'i. Itu satu masalah yang perlu kita pahami. Mengingat bahwa masa, zaman, dan teknologi berkembang sedemikian pesatnya sehingga untuk mengatur kehidupan manusia agar bisa mencapai kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, dan kesejahteraan, perlu adanya undang-undang yang mengatur kehidupan mereka. Begitulah tujuan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan undang-undang, aturan, tatanan hukum tujuan untuk mensejahterakan manusia, untuk membahagiakan dan menyelamatkan umat manusia lahir batin, dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan undang-undang tersebut perlu adanya mengutus utusannya, para rasul, para nabi, dilanjutkan oleh para manusia yang kita teladani, manusia sempurna, manusia suci, yaitu para imam ma'sum. Sehingga dengan demikian, kalau kita betul-betul mengikuti akal kita yang sehat, kita tunduk kepadanya, kita mentaatinya, maka kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan manusia pasti akan mencapai kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Ya, sekali lagi berbicara mengenai hukum di sini ada hubungan yang erat antara hukum akal dengan hukum syariat. Antara hukum akal yang dibuat oleh manusia, hukum wad'i namanya, dengan hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hal ini dapat kita pahami dan dapat meluaskan wawasan kita yang tadinya sempit menjadi lebih luas, dan insya Allah setiap aturan dan undang-undang akan kita buat harus berdasarkan ilmu pengetahuan kita dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau keluarga ataupun individu, sehingga hal ini ditebang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syariat insya Allah. Karena dimanapun kita berada, pasti kita mengikuti aturan yang ada. Kita berada di rumah, berada di jalan, berada di kantor, di pabrik, di perusahaan,
di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun kita berada, pasti kita terkait dan terikat dengan satu undang-undang, satu tatanan, satu hukum. Terkadang hukum itu diturunkan oleh Allah, terkadang tidak, yaitu undang-undang dari manusia. Nah, ketika tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, rakyat, untuk mencapai keselamatan kebahagiaan, maka wajib ditaati dan dituruti. Karena itulah undang-undang lalu lintas contohnya ketika tujuannya seperti itu, yaitu untuk mensejahterakan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka wajib ditaati dan dilakukan. Itu harus tunduk kita kepadanya. Jika tidak, maka termasuk berdosa. Itu dosa kita kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka undang-undang lalu lintas ketika tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat, jika tidak ditaati akan terjadi tabrakan, terjadi benturan, terjadi malapetaka, maka wajib hukumnya mentaati undang-undang tersebut. Baik di daratan, ya di jalan-jalan raya, di aturan di kereta misalnya, di dalam mobil, di dalam pesawat, aturan di udara, aturan di lautan, semua wajib ditaati jika tujuan untuk mensejahterakan dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan umat manusia. Sekian saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin.